wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi terkait pelanggaran HAM, yaitu definisi dan konteks perampasan kebebasan dan penyiksaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rangga Saputra dengan NIM 1037. Lanjut ke materi, yaitu definisi dan konteks perampasan kebebasan dan penyiksaan. Perampasan kebebasan yaitu penghilangan atau pembatasan kebebasan seorang tanpa dasar hukum yang sah, meliputi penahanan sewenang-wenang, penculikan atau pengasingan paksa. Seperti contoh, penahanan tanpa proses hukum. Selanjutnya yaitu penyiksaan. Setiap tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang disengaja untuk tujuan tertentu, misalnya mendapatkan pengakuan, menghukum, atau mendiskriminasi. Kedua perilaku tersebut sangat dilarang oleh hukum internasional tanpa pengecualian. Perkenalkan, nama saya Nisa Ulfarika, NIM 1022. Di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu prinsip-prinsip pokok hukum internasional terkait penyiksaan berfokus pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama larangan mutlak terhadap tindakan penyiksaan dalam perspektif hukum internasional. Yang pertama yaitu larangan mutlak terhadap penyiksaan, yaitu penyiksaan dilarang dalam segala keadaan termasuk dalam situasi perang, ancaman keamanan nasional, atau keadaan darurat. Yang kedua, kewajiban negara untuk mencegah penyiksaan. Negara memiliki kewajiban untuk mencegah ketindakan penyiksaan dalam yurisdikasinya, baik oleh pejabat negara maupun pihak lain. Ketiga, non-refoulement. Negara tidak boleh mengekstradisi, mendeportasi, atau memindahkan seseorang ke negara lain jika ada alasan kuat untuk percaya bahwa ia akan menghadapi resiko. 4. Tanggung jawab untuk mengadili atau mengekstradisi. Negara wajib mengadili pelaku penyiksaan atau mengekstradisi mereka ke negara lain yang dimiliki yurisdikasi. Yang terakhir yaitu larangan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan. Hukum internasional melarang penggunaan pengakuan atau bukti yang diperoleh melalui penyiksaan. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada dokumen-dokumen penting seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM, Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan Konvensi CAT. Penyiksaan dianggap sebagai pelanggaran berat hukum internasional, termasuk dalam hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia. Dan poin ketiga, dalam perspektif hukum internasional, praktik perampasan kebebasan dan penyiksaan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Bentuk pelanggaran yang pertama yaitu penahanan sewenang-wenang, penahanan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa proses hukum yang adil. Kedua, penyiksaan fisik dan psikologis, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Yang ketiga, penahanan dalam kondisi tidak layak, artinya penahanan dalam kondisi yang mengancam kesehatan fisik dan mental seperti overkapasitas, kurangnya sanitasi, atau kelaparan. Keempat, penyembunyian orang yang ditahan, penahanan tanpa pemberitahuan kepada keluarga atau otoritas hukum. Yang terakhir yaitu paksaan untuk mengaku melalui penyiksaan, penggunaan penyiksaan untuk memperoleh pengakuan atau informasi yang melanggar hak atas pengadilan yang adil. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip dasar penghormatan martabat manusia dan melanggar instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan CAT, serta dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam situasi tertentu. Perkenalkan, nama saya Nanda Najwa Salsabila sebagai presenter NIM 1008. Untuk selanjutnya kita masuk poin keempat, yaitu akibat atau dampak terhadap hak asasi manusia. Akibat pada korban mengalami trauma fisik dan kesehatan mental serta kehilangan kepercayaan terhadap instansi hukum dan pemerintah. Tetapi
Dalam implikasi internasional, mereka akan kehilangan reputasi di mata dunia, serta bisa terkena sanksi internasional seperti dari lembaga PBB loh. Selanjutnya kita geser poin kelima, yaitu upaya pencegahan dan penegakan hukum. Kewajiban negara. Dalam hal ini, negara mempunyai kewajiban untuk meratifikasi instrumen HAM internasional, melarang semua penyiksaan, dan melindungi individu dari penahanan sewenang-wenang. Dalam mekanisme internasional, Komite PBB menentang penyiksaan dan Pengadilan HAM Internasional atau ICC untuk berperan dalam mengadili pelanggaran HAM berat. Saya Mahista Karinda Devi, NIM 1017, akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu contoh kasus tragedi 1965 sampai 1966 adalah salah satu peristiwa berbagai pelanggaran HAM terhadap orang-orang yang diduga terlibat atau memiliki hubungan dengan PKI. Tragedi ini terjadi setelah G30 SPKI 1965, yaitu gerakan kudeta oleh Partai Komunis Indonesia, sehingga pemerintah dan militer di bawah pimpinan Soeharto melakukan penangkapan dan tindak represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat PKI. Contoh kasus-kasus lainnya adalah kasus perampasan kebebasan, yaitu kasusnya penahanan di Guantanamo Bay atau penahanan tanpa pengadilan, dan kasus penyiksaan selama rezim apartheid di Afrika Selatan. Pelanggaran-pelanggaran HAM dalam tragedi kasus ini. Yang pertama yaitu penahanan tanpa proses hukum. Ribuan hingga ratusan ribu orang ditahan tanpa proses hukum yang jelas. Kebebasan mereka dibatasi. Mereka dipenjara dalam waktu yang sangat lama, bahkan beberapa dekade tanpa proses diadili. Salah satu tempat penahanannya yang paling terkenal yaitu di Pulau Buru di Maluku. Selanjutnya adalah penyiksaan dan kekerasan. Banyak korban mengalami penyiksaan fisik dan psikologis selama interogasi atau di dalam penjara. Bahkan banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual yang seringkali tanpa perlindungan hukum. Dan pelanggaran-pelanggaran HAM lainnya yaitu pembunuhan dan diskriminasi. Poin selanjutnya yaitu pentingnya kemajuan dan perlindungan HAM. Peran komunitas global. Diperlukan kolaborasi antar negara agar kasus pelanggaran seperti ini tidak terjadi lagi. Selanjutnya, peran masyarakat sipil, advokasi dan pengawasan terhadap pemerintah dan lembaga keamanan. But it's yours. Rock it, but it's just like that.